Baik saudara sekalian, pembelajaran terakhir kita yakni mengenai instalasi daripada Windows. Seperti yang saya katakan, Windows merupakan software yang wajib ada itu di laptop kita masing-masing. Karena barangnya itu ibarat ruh dan raga. Jadi kalau tidak ada Windows ini sama kayak manusia, itu ada raga tapi nggak ada ruhnya, kira-kira begitu. Jadi walaupun anak dari mahasiswa pendidikan agama Islam, tapi hal-hal yang seperti ini wajib pula Anda ketahui, bahwa teknis-teknis seperti ini wajib Anda ketahui karena Anda pengguna daripada laptop yang pastinya memakai Windows. Ya mungkin ada satu-satu yang sudah memakai MacBook dan yang lain-lainnya, tetapi pada poinnya apapun barang yang kamu pakai, kamu harus tahu bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Itu yang harus kamu ketahui saudara sekalian. Nah, di sesi terakhir ini sedikit Bapak ulas ya mengenai hal yang pertama sekali yang harus kamu lakukan dalam persiapan instalasi laptop. Nah, misalnya laptop kamu itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diapakan dengan baik lagi. Nah, maka solusinya adalah dengan install ulang. Nah, hal yang pertama yang harus kamu gunakan, yang harus persiapkan adalah satu buah flash disk dengan ukuran 16 GB. Ya, flash disk itu kosong, jangan ada flash disk yang sudah ada isinya, karena nanti akan flash disk kosong itu nanti akan dihapus, akan diformat. Ya, nah akan diformat dan akan diisi dengan Windows Master Windows 10. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian kalau sudah kamu sediakan flash disk tadi kamu tancapkan kepada laptop. Nah, lalu di laptop tadi atau di laptop yang lain kamu download file Windows 10. Mendownloadnya di mana Pak? Di Microsoft.com. Kamu cari saja download file Windows 10. Maka nanti kamu akan diarahkan ke sini. Kamu cari di Google, nanti ada website Microsoft.com. Nanti kamu akan ketemu download file di sini, tulisan download now. Yang mana kalau kamu klik, kamu akan mendapati satu buah file Windows yang ukurannya ada sekitar 5-6 GB. Itu yang harus kamu download. Nah, setelah selesai, maka hal yang kedua kamu adalah mendownload namanya aplikasi Rufus. Nah, dengan rufus.ie ini, ya. Jadi dengan rufus.ie ini merupakan media perantara supaya Windows kita ini tersimpan di dalam flash disk. Tapi bukan sekedar tersimpan saja, dia tersimpan tapi terbaca oleh laptopnya kita. Ya, tapi bisa terbaca oleh laptop kita. Nah, jadi setelah kita ini pergi ke website ini, nah ini dia, kamu download filenya cuma 2 mega, ya. Nah, ini ketika kamu jalankan tampilannya adalah seperti ini, ya. Nah, pada bagian device ini, ya, kamu klik segitiga di sini, kamu cari mana pada bagian ini nih, kamu cari mana file Windows yang kamu download tadi. Maaf, bukan, ini flash disk kita ya, ini jangan diganggu-ganggu. Nah, maksud saya itu pada bagian ini, mana file Windows yang kamu download tadi. Ya, atau kamu kalau nggak ketemu, klik select di sini, cari lalu oke. Nah, kemudian pada partisi skema ini pilih GPT, ganti dengan GPT. Kemudian ini dicentang dan pada bagian file system itu diganti dengan NTFS. Lalu klik start. Ya, kamu klik start di sini. Nah, jadi kalau sudah selesai, maka nanti kamu start
kamu start ini, nanti dia akan mengcopy file tadi, ya. Dia akan mengcopy penuh. Lalu kalau sudah selesai, kamu restart komputernya. Nah, kemudian kalau saat komputer merestart atau laptop kamu merestart, tahan tombol delete terus-menerus. Ya, masuk ke BIOS. Masuk ke BIOS. Tampilan BIOS ini kira-kira kayak gini nih. Kita lihat. Tampilan BIOS. Nah, kira-kira tampilan BIOS ini model-model begini. Nah, ini tampilannya ya. Setiap laptop itu, setiap komputer punya tampilan BIOS. Bentuknya itu macam-macam. Ada BIOSnya kalau yang model-model biru-biru sebegini, ini yang lama. Tapi kalau yang model-modelnya begini, ya, ada warna-warnanya dan bisa kita kendalikan dengan mouse, itu artinya BIOSnya yang baru. Ya. Mana dia tampilannya tadi contoh. Nah, ini tampilannya saudara. Ini tampilan di BIOS ini. Nah, kemudian, kalau seandainya sudah masuk ke sini, masuk ke BIOS ini pun ada yang tekan tombol delete, ada F2, kemudian F12, macam-macam modelnya. Nah, jadi kamu harus ketahui laptop kamu itu mereknya apa, laptopnya mereknya apa, kemudian masuk BIOS-nya gimana, itu dia, ya. Nah, jadi seandainya sudah masuk BIOS, kamu restart komputer, lalu kamu sudah masuk ke BIOS, misalnya kamu cari boot menu, ya, cari boot menu namanya. Tunggu sebentar. Nah, cari boot menu. Tunggu sebentar. Nah, cari yang namanya boot menu. Oke. Nah, kemudian pada bagian di sini, pada bagian boot menu itu, ya, di sini kira-kira nih tampilannya nih, ya. Kalau kita lihat, enggak bisa. Nah, tampilannya kamu lihat saja di layar. Tampilannya begini nih, select boot device. Maksudnya apa itu, Pak? Boot itu artinya perangkat yang pertama kali dibaca oleh komputer. Yang dibaca, ada perangkat kita itu apakah flash disknya kita, apakah hard disknya kita, ini ada pada di sini. Nah, jadi kalau kita sudah masukkan setelah kita menginputkan flash disk kita, nanti pada boot device ini ambillah nama device kita tadi. Apa namanya tadi, atau nama flash disk. Misalnya flash disk kamu brandnya Kingston, maka di sini akan keluar Kingston. Ya, kamu klik Kingston itu, ya, boot device-nya itu boot yang pertama. Kamu klik Kingston, lalu klik OK. Nah, kamu restart. Nah, setelah kamu restart, maka akan tampil tampilan seperti ini nih. Ketika dia hidup kembali, tampilannya akan tampilan seperti ini. Ya, tampilan apanya. Nah, lalu pada menu ini, dia otomatis masuk ke menu ini. Pada bagian language to install, kamu ganti English. Time and currency, kamu ganti Indonesia. Setelah itu, next. Nah, kemudian pada bagian ini, klik saja install now. Pada bagian ini, klik saja install now. Nah, setelah itu kamu tunggu sejenak. Loh, apa nih? Ya. Nah, pada bagian ini kalau dia apa nih, Kak? Kena Kakak. Janganlah, ambil tisu, marah mama Kakak. Nah, pada bagian ini Saudara, Anda akan diminta serial number.
Nah, kalau ada kasih, kalau tidak ada skip saja. Kan ada tombol skip. Nah, lalu pada opsi ini ada ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan pada opsi di sini. Nah, ada Windows 10 Pro, ada Windows 10 Home. Maka yang diambil yang mana, Pak? Yang Bapak sarankan ambillah yang Pro. Ambil Windows 10 Pro, itulah yang fiturnya paling lengkap. Nah, kemudian klik next. Klik next di sini. Nah, setelah klik next, nah, maka akan muncul tampilan seperti yang di depan ini nih. Klik centang saja yang ini, lalu klik next. Oke. Nah, pada bagian ini, tadi kan klik next ya, akan muncul tampilan ini. Klik custom instalasi. Nah, klik custom. Nah, kemudian pada bagian ini, misalnya di sini ada hard disk atau SSD kamu. Nah, cari SSD yang kamu namai. Contohnya begini nih. Saya di sini punya oh ya, lupa. Sebelum kamu install ulang, pastikan yang bagian C ini kamu rename dulu tuh. Kamu rename. Rename itu artinya ganti namanya. Ya, kamu ganti namanya menjadi apa misalnya? File saya misalnya saja. Nah, nanti kalau sudah kamu ganti nama, pada bagian ini cari pula lah yang namanya sesuai kamu bikin tadi, namanya file saya. Nah, lalu kamu klik file saya itu, lalu kamu klik format. Ini kan ada format nih. Kamu klik format, lalu kamu next saja. Ya, ini kamu next saja. Ini kalau di sini untuk mempartisi namanya. Tapi enggak saya ajarkan ya, terlalu rumit nanti kalau kamu pelajari sendiri. Nah, terlalu enggak rumit. Maka saya mengajarkan yang tadi saja. Kamu cari bagian gambar ini dengan nama file data saya. Tadi kamu klik saja. Setelah itu klik format, lalu klik next. Ya. Nah, kayak gini nih. Misalnya ini partisi 2 misalnya. Tadi kan kamu kasih nama apa? File saya. Lalu klik next saja. Setelah next, maka kamu tunggu nih sampai selesai, sampai 100%. Setelah selesai, Windows akan merestart atau restart now, dia akan merestart sendiri. Nah, kalau ada produk key, kamu next kan di sini ya. Nah, kamu next, pokoknya next saja ambil. Nah, akunnya apa? Kamu kasih akunnya misalnya. Nah, selesai. Tapi biasanya selesai itu sampai sini saja tuh. Ya. Sampai ini selesai. Dari sini akan biasanya loncatnya ke sini. Loncatnya ke sini saja. Ya. Ini kalau step ini merupakan kalau kita itu memakai barang original. Tapi kalau sekarang pasti kebanyakan kita itu memakai yang bajakan gitu ya. Nah, kalau yang original itu saudara beli Windows itu 1.500.000 dan itu dipakai untuk satu laptop. Nggak bisa dipakai untuk laptopnya kawan. Ya, makanya kalau yang kita punya itu kebanyakan bajakan yang kita punya ya. Nah, karena yang bajakan itu dari sini, step ini, maka akan langsung dia itu meloncat kepada step ini, let's start. Ya. Nah, maka Windows kita sudah selesai untuk diinstal ulang dan bisa kita pakai. Oke, demikian saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.